Ya, baik, perkenalkan, saya perawat Nisrina yang bertugas pada pagi hari ini. Tujuan saya di sini akan melakukan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment kepada ibu ya. Yes. Nanti di sini ada 4 kriteria pertanyaan yang harus ibu jawab sesuai yang ibu rasakan. Untuk waktunya mungkin sekitar 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Sebelum kita mulai, apakah ditanyakan? Untuk saat ini belum ada. Baik, jika tidak ada bisa saya mulai ya, Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam sebulan terakhir seberapa sering Anda merasa merindukan dan mendambakan suami ibu? Jawabannya A. Hampir tidak pernah atau kurang dari sekali dalam sebulan. B. Jarang dalam kurung 2-6 kali dalam sebulan. C. Terkadang dalam kurung lebih dari 7 kali dalam sebulan tetapi tidak setiap hari. C. Setiap hari. D. Beberapa kali sehari. C. Untuk yang kedua, dalam sebulan terakhir apakah kerinduan itu membebani ibu atau mengganggu rutinitas harian ibu? Jawabannya ya atau tidak. Ya. Untuk kriteria B, pertanyaan yang pertama, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda dapat menerima kematian suami ibu? Jawabannya A. 1. Tidak ada kesulitan menerima kematian. 2. Sedikit kesulitan menerima kematian. 3. Beberapa rasa sulit menerima kematian. 4. Kesulitan menerima kematian. 5. Sangat kesulitan menerima kematian. 4. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam sebulan terakhir sejauh mana ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Ibu bisa menjawab 1. Tidak ada kesulitan mempercayai orang lain. 2. Sedikit kesulitan mempercayai orang lain. 3. Beberapa rasa sulit mempercayai orang lain. 4. Kesulitan mempercayai orang lain. 5. Sangat kesulitan mempercayai orang lain. Yang ketiga, dalam sebulan terakhir sejauh mana ibu merasa pahit atas kematian suami ibu? Ibu bisa menjawab tidak ada rasa pahit, sedikit rasa pahit hanya beberapa, rasa pahit yang nyata, rasa pahit yang sangat ekstrim. Yang 4. Terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana ibu merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi ibu? Ibu bisa menjawab 1. Berubah, tidak akan sulit. 2. Berubah akan sedikit sulit. 3. Berubah akan agak sulit. 4. Berubah akan sangat sulit. 5. Berubah akan sangat ekstrim sulit. 3. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana ibu merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Ibu bisa menjawab 1. Tidak ada rasa hampa. 2. Sedikit rasa hampa. 3. Ada rasa hampa. 4. Ada rasa hampa yang jelas. 5. Ada rasa hampa yang ekstrim. Yang ketiga. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana ibu merasa kosong dan tidak berarti tanpa suami ibu? Ibu bisa menjawab 1. Tidak ada rasa kosong atau tidak berarti. 2. Sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti. 3. Beberapa rasa kosong. 4. Rasa kosong yang jelas. 5. Rasa kosong yang ekstrim. Yang ketujuh, dalam sebulan terakhir sejauh mana ibu merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa suami? Ibu bisa menjawab 1. Tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. 2. Sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. 3. Beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. 4. Rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. 5. Rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang 4. Yang ke-8, dalam sebulan terakhir sejauh mana ibu merasa gelisah atau mudah terkejut? Ibu bisa menjawab 1. Tidak ada perasaan. 2. Sedikit
perasaan gelisah, 3 beberapa perasaan gelisah, 4 rasa gelisah yang jelas, 5 rasa gelisah yang ekstrim. Yang ketiga. Untuk kriteria yang C, itu nanti bisa jawab iya atau tidak. Iya. Apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya, membuat ibu sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya. Tidak. Untuk kriteria D, ibu juga bisa jawab ya atau tidak ya. Apakah salah satu gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria B berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Ya atau tidak, Bu? Ya. Baik, Ibu, untuk semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Selanjutnya saya akan menghitung terlebih dahulu untuk hasilnya. Nanti saya akan kembali lagi ya, Bu. Ya. Baik, Ibu, untuk hasil yang didapatkan ya, bahwa Ibu mengalami berduka yang rumit. Iya. Karena Ibu tadi mengatakan bahwa sulit untuk berinteraksi sosial ya, dengan tetangga, dengan warga sekitar. Untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa mengikuti kegiatan sosial yang ada di lingkungan Ibu supaya Ibu tidak merasa kesepian dan berduka yang berlarut-larut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu, sebelum kita akhiri. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Belum ada ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya, Bu, untuk kerjasamanya. Kalau begitu saya tinggal terlebih dahulu. Selamat pagi. Pagi semua.